Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini kita akan membahas altcoins. Buat lo yang mencari overview mengenai Bitcoin atau Ethereum, bisa nonton di video DCWT pertama kita yang sudah kita upload jam 11 pagi tadi. Overall market belum terlalu banyak berubah. Untuk BNB terjadi peningkatan sebesar 1,6% dalam 24 jam terakhir. Solana dia ngepump sebesar 6,68% dalam 24 jam terakhir. Ya, buat yang sudah akumulasi pasti senyum-senyum. Lalu untuk Cardano juga dia nggak mau kalah, bahkan lebih besar lagi dibandingkan Solana. Dia ngepump sebesar 8,67%. Ya. Seperti biasa gue ingatkan bahwa sekarang TCI sudah aktif di Twitter atau X. Buat lo yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan crypto dan finance in general ya. Bentuknya dalam analisa, news dan juga memes. Untuk malam ini, gue ingatkan lagi akan keluar 2 data penting dari US, yaitu CB Consumer Confidence ya, dan juga yang kedua adalah JOLTS Jobs Opening. Ini akan keluar jam 10 malam. Jadi buat lo yang pegang posisi futures, ingat udah dekat-dekat jam segini masih belum kena target TP, boleh pertimbangkan TP dulu secara manual. Just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita ya. Oke, roster kita untuk hari ini adalah Cardano, Matic, Render, TIA, Sui, dan Shiba Inu ya. Nah, sebelum kita masuk, kita akan bahas dulu mengenai Bitcoin dominance yang sekarang kembali meningkat sayangnya ya. Wah, ya tentunya ini kan sesi altcoins, jadi otomatis kita lebih cenderung melihatnya dari perspektif altcoins ya. Nah, untuk sekarang dia itu ada di angka 52,56. Nah, untuk sekarang sih ya tinggal kita lihat nih apakah akan terjadi fenomena seperti di Desember kemarin sampai ke pertengahan Januari ya. Nah, ya, yang penting cuma satu, andaikan ya dia membuat suatu lower high gitu ya, seperti ini nih, lower high-nya pokoknya. Nah, itu pertanda masih pelemahan tren. Dan lagi-lagi kalau ini masih lemah trennya atau tren masih cenderung ke tren yang bearish, ya tentunya bisa menjadi tempat yang bagus untuk kita terus melakukan akumulasi di alts gitu ya. Oke, jadi tinggal kita lihat dalam beberapa hari ke depan atau mungkin beberapa minggu ke depan ya. We'll see seperti cepat apa. Apakah dia akan membuat suatu lower high atau malah akan retest ke sini. Kalau retest dan ini tembus ya sudah, berarti kemungkinan besar Bitcoin akan kembali menguat ya. Oke, itu untuk Bitcoin dominance. Selanjutnya gue ingatkan juga di XY juga penting ya. Kita juga ingin di XY untuk lebih rendah karena hari ini dia retest lagi nih. Udah gila berapa kali nih? EMA 200 tuh dari retest sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah kebanyakan deh ya. Nah, semoga dia cepat-cepat kehilangan momentum dan boom turun ke bawah ya. Itu kurang lebih untuk harapan kita di indeks dolar ya. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk saja ke roster kita. Tetapi sebelum kita masuk, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Dan buat ini ya, buat ini juga gue ingetin buat orang-orang yang mungkin ketemu nih ada grup yang bilang dari TCI tapi minta uang, minta dana, atau minta bayar VIP. Gue pastikan itu bukan TCI ya, karena TCI hanya ada satu grup saja yang ada di link description di bawah. Selain dari itu kemungkinan besar scam ya. Oke, selanjutnya kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BitTime. Dan BitTime sedang ada event Lucky Drop dan Trading Competition, di mana total hadiahnya bisa mencapai 22,5 juta rupiah. Bagaimana cara ikutannya langsung kita bahas saja. Yang pertama ini berlangsung dari tanggal 19 Januari sampai tanggal 31 Januari ya. Ini untuk semua pengguna ya, mau lama maupun baru. Yang penting KYC-nya sudah lulus dan juga harus mengikuti semua akun sosial media dari BitTime. Yang pertama ya, event pertama ini adalah Lucky Drop dan kita bisa mendapatkan Manta ya. Caranya seperti apa? Kalian bisa buka dulu halaman artikel Manta. Di situ akan ada pengantar project, kalian bisa pelajari sebentar ya. Setelah itu akan ada quiz. Nah, setelah quiz, apabila lu menjawabnya semua dengan benar ya, lu bisa mengikuti event Lucky Drop ini.
Dimana ini berlaku apabila kita sudah melakukan transaksi lebih besar daripada 20 USDT selama event ini berlangsung ya. Setelah beres berlangsung si kampanyenya, akan ada airdrop yang dibagikan. Setiap orangnya maksimum itu bisa mendapatkan 20 USD dalam bentuk manta. Total hadiah 500 ya. Promosi kedua ini adalah trading competition, di mana semakin besar volume kita, semakin besar juga hadiah yang kita akan dapatkan. Juara 1 akan mendapatkan 30% ya, alias mendapatkan 4,5 juta rupiah. Untuk juara 2 akan mendapatkan 2.250.000, juara 3 750 dan seterusnya. Ya, jadi buat lo yang ingin melakukan akumulasi, cocok di sini. Siapa tahu memang secara trading volume besar, lumayan bisa dapat sampai 4,5 juta rupiah ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk eventnya. Sekali lagi dari tanggal 19 Januari sampai tanggal 31 Januari. Buat lo yang belum punya akun di BitTime, silahkan bisa klik di link referral kita di bawah. Kita langsung mulai saja dengan Cardano. Untuk Cardano, dia berhasil reclaim 2 resisten ya, MA20 dan 49 sen ya. Maka dari itu untuk posisi spot ada perubahan sedikit ya. Buy limit pertama jadi di MA20 di angka 51 sen. Buy limit kedua di angka 49 sen. Dan buy limit ketiga di angka 46 sen. Yaitu untuk posisi spot di Cardano. Untuk posisi futuresnya, kita bisa lihat di sini sudah terjadi reclaim MA20. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 55 sen. Nah, ini kita bulatkan ke atas sedikit. Sementara untuk posisi shortnya, tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 55 sen. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA20. Itu kurang lebih setup untuk di Cardano. Selanjutnya kita geser ke Matic. Untuk Matic, kita bisa lihat di sini dia terjadi reclaim MA20. Artinya, limit pertama kembali aktif, yaitu di MA20 di angka 80 sen. Buy limit kedua di 76 sen dan buy limit ketiga di angka 72 sen. Itu untuk posisi spot di Polygon Matic ya. Untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA50. Sementara untuk posisi shortnya, tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA50 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA20. Next, kita geser ke render. Untuk render, dia berhasil reclaim MA50 dan posisi ini berarti posisi long kita kena target TP ya, tapi sayangnya untuk posisi shortnya kena cut loss dikit ya. Tapi sebelum kita masuk ke sana, untuk posisi spotnya berarti kembali menjadi 3 buy limit. Buy limit pertama di MA50 di angka $4 lebih 23 sen. Buy limit kedua di $3 lebih 98 sen. Dan buy limit ketiga di angka $3 lebih 62 sen. Yaitu untuk posisi spot di render. Untuk posisi future seperti yang gue bahas ya, posisi longnya sudah kena target TP di sini ya, udah kena target TP 6%, tetapi untuk posisi shortnya sayangnya kena cut loss dikit di sini ya. Nggak apa ya, masih cuan kok dihitung dua-duanya ya. Nah, untuk posisi selanjutnya, ini setup yang terdekat lagi-lagi adalah posisi long apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA50 sebagai support. Setelah itu target TP-nya jelas yaitu di angka $4 lebih 6 sen kalau kita bulatkan di sini ya. 60 sen lebih tepatnya, sorry. Nah, selanjutnya untuk posisi shortnya tinggal kita balik sini logikanya. Retest 1, retest 2 di $4 lebih 60 sen. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA50. Next, kita geser ke TIA. Untuk TIA, dia berhasil bertahan di atas dari MA20 ya. Dan kemungkinan besar akan mengejar ke ini struktur resisten selanjutnya ya. Jadi untuk posisi spot, buy limit pertama masih di MA20, buy limit kedua di $15 lebih 67 sen, dan buy limit ketiga di $14 lebih 83 sen ya. Untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support ya. Artinya kita sudah punya posisi long dan target TP posisi long kita adalah di angka 18,98. Itu sekali lagi ada target TP untuk posisi long. Sekali lagi posisi futures jangan lupa ya, nanti malam akan jam 10 ini akan keluar beberapa data penting dari US. Kalau mau aman, mau lebih konservatif, dekat-dekat jam segini masih belum kena target TP, TP secara manual ya. Untuk posisi short tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 18,98. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA20. Next, kita ganti ke SUI. Dan gila, SUI lanjut lagi membuat higher high ya. Gila, dia bisa dibilang salah satu altcoins yang masih tahan banting jujurnya ya. Yang lain masih cenderung
kita concern membuat suatu lower high, di sini malah dia lanjut membuat higher high dan higher low ya. Nah, untuk posisi futuresnya berarti kemarin baru kena buy limit pertama aja langsung naik lagi ke atas. Jadi ada pergeseran sedikit, buy limit pertama jadi di $1 lebih 45 sen, buy limit kedua di $1 lebih 37 sen, dan buy limit ketiga di MA20 di $1 lebih 26 sen ya. Itu untuk posisi spot di SWI ya. Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini sayangnya kita kena cut loss, retest 1, retest 2 tapi malah tembus ke atas. Jadi ya kena cut loss dikit di sini ya. Selanjutnya mungkin kita harus lihat dulu apakah dia akan membentuk suatu satu struktur resisten baru seperti di sini. Kalau terbentuk, nah nanti kemungkinan besar ada setup posisi long ya. Untuk Shiba trennya sama sih, masih cenderung bearish ya. Dia ketahan oleh MA20 dan strukturnya jelas masih membuat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Dan struggle utamanya adalah MA20. Untuk Shiba sendiri seperti yang gue bilang ya, secara fundamentalnya very limited. Very limited utility, jadi gue pribadi nggak mikirin untuk jangka panjang ya. Jadi ya kalau untuk short term ya otomatis posisi futures apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 ya, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 0,00008829 ya. Itu untuk posisi short. Untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di ya itu 0,0000882990, kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA20 ya. Jadi sekali lagi yang ini Shiba USDT gue baru lihat tadi kok jadi bit Shiba ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Shiba Inu ya, dan juga untuk ending dari JWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan, malam ini akan keluar beberapa data penting. Jadi buat lo yang pegang posisi futures, kalau udah dekat-dekat jam segini masih belum kena target TP, sekali lagi pertimbangkan untuk TP secara manual, just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita ya. Nah, selain dari itu, gue ingatkan juga jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.